file presentasinya aja hampir 2 giga. Jadi aku lebih banyak kasih contoh-contoh video daripada banyak ya. Di sini yang udah pernah editing video siapa aja bisa banget. Yang udah punya pengalaman editing video selain Doni. Video Sheila. Belum ada pengalaman sama sekali semua. Belum masa belum? Belum berkali-kali. Ya, mungkin setelah ini bisa coba-coba editing video lah, simple-simple video kucing di syuting gitu, terus dikasih background musik, dikasih titel-titel, bisa lah coba bikin sesuatu yang interesting. Oke, kita mulai aja. Mulai. Oke. Di sini aku cuma sharing, lebih kepada sharing pengalamanku pribadi karena aku sendiri udah mulai editing video sejak awal kuliah. Jadi baru masuk sejak pertama kali ada komputer, ketemu software video editing, wah sangat, terus ada kamera yang bisa dipinjam, jadi udah coba-coba gitu loh, itu kamera kampus gitu. Jadi kenapa kok gue bisa masuk ke dalam dunia video editing, bukan bidang gue gitu. Ternyata semua itu berawal dari suka. Gue doyan nonton film, dari zaman kuliah itu ada film bioskop baru langsung cari bajakannya, jangan ditiru cari bajakannya. Begitu nonton film itu yang diperhatiin pertama adalah keren ya gambarnya ya, wih musiknya bagus gitu ya, kameranya keren loh pengambilan gambarnya gitu. Jadi yang dilihat itunya padahal ceritanya apa ya, lupa. Jadi yang diperhatikan malah aspek itu, tapi ada untungnya. Jadi semua itu berawal dari rasa kita tuh suka terhadap sesuatu. Jadi pada saat teman-teman kepengen belajar video editing, coba cari interestnya dulu. Di mana sih aku bisa suka video editing? Kenapa aku harus bisa? Kenapa aku harus suka? Pasti harus ada goal dong. Misalnya, gue kepengen bikin video nih buat pacar gue gitu kan. Dari situ kan gue pasti berpikir, bikin video yang bagus kayak apa ya? Dari situ mulai rasa suka. Kemudian selain video, aku juga suka movie score. Jadi film-film musik itu gue suka banget. Entah kenapa nggak ngerti. Pokoknya gue suka dan gue penasaran gimana sih musik itu bisa membawa suasana kita nonton film gitu. Pernah sekali gue nonton film nggak ada musiknya, kenapa? Nontonnya di public area gitu loh, mau ada suara kan nggak kedengeran gitu. Jadi nonton videonya doang, garing gitu ya, garing banget. Orang nonton Titanic gitu sampai nangis-nangis, gue garing banget karena nontonnya pakai speaker kecil, jadi nggak berasa. Beda ya, dia nonton di bioskop bisa sampai meler-meler gitu, bisa sampai glosor gitu ya, saking sedihnya. Nah itu. Terus ditambah lagi aku juga seneng foto, jadi vlog gitu loh. Jadi hobi ini berkaitan satu sama lain. Jadi seperti itu. Sebenarnya bukan berarti teman-teman harus talented, enggak. Tapi intinya adalah seberapa teman-teman menaruh rasa penasaran dan interest. Itu aja. Kan semua skill-skill ini bisa berkembang. Nah di sini aku mau share. Aku ketemu video editing dari zaman kuliah. Zaman kuliah pertama kali aku ngedit video di kampus karena mereka butuh video untuk memperkenalkan jurusanku kan. Kenapa gue yang dipilih? Karena gue orangnya waktu itu sering nongol di kampus, sering gentayangan di kampus, ketemu dosen, dilihat nih orang ini kok antik banget gitu ya. Lu bisa video editing nggak? Hah? Bisa. Mau bikin apa bu? Gitu kan. PIC-nya kan gitu. Cakep banget. Ini gue bilang. Oh bikin video tentang yang wah bisa. Padahal alatnya aja apa nggak punya gue. Jadi yang penting modal komputer gue tambah kampus, di kamera video pinjam di kampus, gue bikin script. Gitu ya. Pertama kalinya gue bikin script untuk bikin video modal setahun doang. Itu akhirnya dibikin lah script. Jadi sebenarnya berawal dari situ jadi video. Di pekerjaanku setelah aku lulus, ternyata ditawarin bikin video lagi. Begitu seterusnya, pindah perusahaan ditawarin bikin video lagi. Di komunitas perusahaan ditawarin bikin video lagi. Ya ambil terus. Jadi makin lama makin terasa gitu ya. Jadi tanggung jawab diambil, menghasilkan terasa. Jadi sebenarnya pengalaman seperti itu dari rasa suka ini. Nah, tapi sebenarnya betul yang dijelaskan Tasya semua itu benar adanya. Seperti apa yang dia jelasin di awal sampai akhir, ya seperti itulah ternyata prosedur untuk bikin video yang baik. Berawal dari sembrawut gitu ya, kemudian berpikir gimana caranya gue bisa bikin yang benar-benar bagus kayak di film-film itu loh.
kayak yang itu tuh bagus tuh, bikin ini gimana caranya gitu ya. Jadi akhirnya kita mau nggak mau belajar. Kebetulan adikku jurusan desain dan dia hobi videografi juga, jadi ilmunya tak colong gitu ya. Oh, ada bukunya tak pinjem gitu ya, dia bikin video tak tanya-tanya gitu ya prosesnya. Dan dia waktu itu kerja di production house, sering aku tanya-tanya gimana sih prosesnya, dia syuting apa, dia mengeluh bla bla. Nah, semua berasal dari situ, ketertarikan dari situ. Seperti yang Tasya bilang, semua tahapannya memang ada juga, pre-production, production, post-production. Kita mau nggak mau bikin video sekecil apapun, kita harus melewati semua itu. Jadi ini yang aku mau sharingkan, 3 tahapan itu benar sama. Tasya mengulas semua teori penjabarnya dengan baik, gue sharing pengalamannya seperti apa yang gue udah alamin. Aku akan ceritakan satu-satu bagaimana membuat video. Pertama dari pre-production. Seperti yang Tasya bilang, pre-production tadi apa aja? Kok lo semua yang nyebut? Yang lain dong. Persiapannya. Jadi persiapannya sebelum kita masuk shoot. Dan yang pertama tentu storyboard. Nah, di sini aku akan cerita. Pelajaran pertama adalah yang perlu dihadapi adalah konsep. Mau bikin video apa? Itu udah pertanyaannya, betul nggak? Yang pertama yang harus kita hadapi adalah konsep. Mau bikin video apa? Nah, kalau dalam pembuatan konsep ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah yang benar-benar kita konsep dari awal sebelum pembuatan, ya kan? Kita bisa bikin storyboardnya, kita gambar-gambar. Wah, ini si orangnya dari sini loncat ke sini, nyemplung nggak kali. Wah, gitu. Atau katakan yang nggak bisa gambar, kita bikin tulisan lah ya, paling jelek lah ya, kayak bikin drama itu. Si ini loncat 2 meter persis meleset masuk jurang. Wah, mantep gitu kan. Yang penting yang baca ngerti. Atau bisa juga berawal dari komposisi musiknya. Gue pengen musik yang kayak begini, kemudian bikin videonya gitu ya. Ada juga macam-macam pendekatannya. Ada yang berasal dari konsep, atau ada juga gimana kalau misalnya kayak biasanya KKYS, ini gue ada video nih jentrek, bikinin dokumenternya. Mampu sudah, konsep dari mana gitu ya. Itu pendekatan kedua adalah resources based. Jadi kita lihat resource-nya yang ada apa, baru kita putusin mau bikin kayak apa. Karena nggak mungkin juga kita mau bikin, kita bikin, wah si Doni loncat begini begitu, kita lihat resource-nya nggak ada videonya dia loncat, nggak ada waktu lagi kita syuting, ya kan? Mau nggak mau pakai yang ada dong. Nanti kita harus pelajarin semua resource-nya dulu kan. Kita punyanya apa, kita bisa ngeditnya bagaimana, gitu kan? Yang possible bagaimana, baru kita edit. Nah, ini pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian aku akan kasih satu contoh. Ini yang video yang aku bikin dulu pertama kali yang aku bilang di kampus, bikin video perkenalan. Jadi ini pertama kalinya gue juga bikin video pakai script. Belum nggak ada waktu buat gambar. Jadi cuma tulis tangan semua, ada lah gambar dikit, pokoknya satu adegan ada gambar, keterangannya banyak. Sini boleh ngapain ini boleh ngapain. Semua selesai. Ternyata tidak 100% script itu bisa dilakukan. Karena pertama keterbatasan resources, kedua waktu. Jadi separuh skrip itu berjalan, separuh sisanya akhirnya nyomot resources. Bu, ada waktu bu, video yang ada apa? Cari di arsip kampus. Wah, bikin surat permohonan, minta resources video, download bla 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 bla, dilihatin. Oh, ini masuk, bisa, cemplungin semua. Mari kita lihat videonya seperti apa. Jangan ketawa ya. Tentang jurusan saya, kampus saya. Dari yang gersang tidak ada apa-apa, dari tampak sebuah visi. Dan muncullah orang-orang jurusan informatika. Apa aja aktivitasnya?
tengahnya bokamsut, terakhirnya sesuai skrip. Ada beberapa adegan yang kita bikin progress bar jalan, itu kita bikin programnya memang dan ada di skrip. Jadi seperti ini contohnya yang amburadul seperti itu. Nah ini semua aku lakuin sendiri, kan dari video syuting, pencarian resources, editing, sampai bikin musik. Jadi semuanya aku bikin semuanya sendiri. Tapi dari sini aku belajar gitu loh. Gila ya, bikin video itu memang gak gampang kalau sendirian, dan memang kita harus berhenti. Jadi harus ada yang bikin skripnya, nggak bisa, ada yang syuting, ada yang edit sendiri, ada yang nyemat musik sendiri sampai jadi. Dan itu membuat proses itu berjalan cepat. Ini gue bikin begini 2 bulan, lamaan. Nah, itu contoh. Pelajaran pertama tadi adalah konsep, dua pendekatan konsep. Dan pelajaran kedua dalam pre-production adalah memang alat itu. Alat itu. Tapi bukan berarti alat adalah segala-galanya. Konsep tetap mengalahkan alat. Yang penting kita menguasai alat yang kita punya itu bakal menghasilkan kayak apa sih. Jangan sampai kita mau bayanginnya kayak filmnya Leonardo DiCaprio gitu ya, tapi kameranya iPhone, nggak masuk gitu kan. Kita mau edit kayak gimana pun nggak bakalan sama hasilnya. Pada saat kita mau menghasilkan sesuatu, kita harus lihat dulu alat kita tuh kapabilitasnya kayak kita pelajari. Kalau perlu editing toolsnya kita juga harus tahu batasannya gimana. Jangan kepengen bikinnya ternyata editing toolsnya juga bisa bikin nggak masuk. Jadi alat itu penting. Pertama memang mulai dari kamera seperti yang udah dijelasin tadi, bisa Candy, smartphone, DSLR, whatever. Mulai dari yang paling murah, dari yang paling mahal bisa. Yang kedua, lighting tools, itu nomor 2 juga yang paling penting. Terutama kalau pencahayaannya jelek, malam, syutingnya gelap-gelap, kadang kita butuh cahaya tambahan. Center pun bisa. Teman-teman gue dulu ada yang pakai center, ditutupin sama tisu, jadi cahayanya bisa lebih soft gitu kan. Pintar juga. Yang motor itu, yang mobil itu, kalau teman-teman pakai motor, jereng dihidupin kasih lampu, cahayanya terlihat sangat gitu dari belakang. Bisa macam-macam. Paling murah memang pakai reflektor. Itu terus audio, betul ini penting sekali, terutama kalau kita mau bikin kayak interview atau mementingkan speech. Nggak bisa pakai built-in mic, itu jelek sekali hasilnya. Noise itu banyak. Jadi harus ada additional mic. Dulu gue pakai bener-bener mic beneran todong begini, pokoknya jangan sampai masuk kamera. Mic. Nah, sekarang ada banyak alat. Ada itu video mic pro yang bisa di-attach di atas DSLR. Itu harganya cuma nggak sampai 200 tapi hasilnya bagus sekali. Nah, itu aku pakai. Nah itu alat-alat itu kita harus belajar. Kita mengimplementasikan seperti apa, alatnya kita harus ngerti. Kemudian yang nggak kalah penting, kalau project gede, kita harus punya tim. Kita harus punya tim. Di sini ada tim Pupdog, mungkin Doni bisa arrange lah. Mau bikin apa, dia bisa arrange. Oh ini orangnya buat ini gitu ya. Nah ini kemudian terus. Jadi apakah kalau kita bikin video alatnya harus banyak dan mahal gitu? Nggak mesti. Sebenarnya semua tergantung konsep dan bagaimana kita menguasai alat-alat tersebut. Gue mau kasih lihat bagaimana orang bisa membuat video bagus hanya dengan iPhone. Ya iPhone mahal juga. Tapi paling nggak seperti apa sih yang bisa dihasilkan? Mungkin udah pernah lihat ya. Coba perhatiin baik-baik elemen-elemen foto dan video. Angle-angle-nya bagus ya. Padahal kameranya biasa aja. Tapi angle bagus menentukan hasil. Ini macam musik gitu ya.
Kira-kira kalau kalian yang mantennya dikasih video kayak begini, puas juga kan? Bagus kan? Kalau dengan iPhone doang loh, modal berapa, dapat duit berapa? Nah, yang penting konsep, dan memang kita harus menguasai alat tersebut. Nah, seperti yang Tasya bilang itu benar. Penting sekali kita menguasai pengambilan gambar yang baik. Hasilnya kayak begini, alat murah, walaupun pengambilannya bagus, hasilnya tetap bisa bagus. Oke. Kemudian pelajaran ketiga yang aku ambil dari pengalaman adalah be realistic. Ini yang susah. Kadang-kala kita orang yang sedang mengkonsep, pengennya bagus, gitu ya. Ternyata kenyataannya nggak bisa sampai sekarang. Jadi kita harus semakin be realistic. Maksudnya semakin be realistic adalah pada saat kita bikin konsep, kita harus tahu apakah itu achievable atau enggak. Misalnya kita mau bikin interview yang kayak apa? Yang kayak Apple itu loh, bikin presentasi semuanya serba putih. Gile, itu mereka sewa studio, pencahayaannya berapa duit? Itu lampunya ada berapa puluh gitu kan? Kita mau bikin di rumah Doni, bagaimana bisa gitu kan? Dinding aja warnanya udah lain, nggak mungkin gitu kan? Jadi harus bikin yang visible. Kemudian resources analysis, kita punya resource-nya apa? Jangan mau bikin film yang ada adegan keroyokan